Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para peserta dan para pegiat Majelis Taklim Bumi Mengaji yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian ilmiah tentang kitab yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair. Kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Alhamdulillah, kita telah membahas 3 dosa besar yang pertama. Kemarin terakhir kita bahas tentang dosa besar sihir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini dosa besar yang sangat mengerikan. Tapi banyak disepelekan. Banyak dari kaum muslimin di zaman kita ini yang menganggap remeh dosa ini. Padahal para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, telah sepakat bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa pembunuhan, daripada dosa perzinaan, daripada dosa pencurian. Dan 3 dosa yang disebutkan tersebut dosa yang sangat besar sekali. Dosa berzina sangat besar sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dosa membunuh orang ini luar biasa besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Dosa mencuri juga luar biasa besarnya. Makanya sampai bisa mengakibatkan hilangnya tangan seseorang. Tapi ternyata itu semuanya masih kalah dengan dosa meninggalkan sholat. Dan ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, para ulama ketika menjelaskan tentang dosa besar pembunuhan, dosa besar perzinaan, dosa besar pencurian, para ulama ahlus sunnah, mereka hanya membahas bahwa itu dosa besar. Mereka tidak berbeda pendapat. Apakah pelakunya
terjaga keislamannya, masih muslim, ataukah pelakunya sudah keluar dari Islam. Mereka tidak membahas masalah itu. Tapi ketika pembahasannya adalah dosa meninggalkan salat, maka perbedaan pendapat tentang keluarnya orang yang meninggalkan salat dari Islam itu sangat kuat sekali. Perbedaan pendapatnya sangat kuat sekali. Dalil-dalil yang mendukung bahwa orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam sangat banyak. Makanya ini menunjukkan ya bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih berat daripada dosa perzinaan, daripada dosa pembunuhan, daripada dosa mencuri. Kita tidak sedang meremehkan dosa perzinaan. Kita tidak sedang mengajak orang-orang untuk berzina. Kita juga tidak sedang meremehkan dosa pembunuhan. Kita tidak sedang mengajak orang-orang untuk membunuh orang lain. Kita katakan dosa perzinaan itu dosa besar yang sangat mengerikan. Dosa pembunuhan juga demikian, dosa besar yang sangat mengerikan. Tapi keduanya masih kalah dengan dosa meninggalkan salat 5 waktu. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita lihat di lapangan kaum muslimin lebih meremehkan dosa meninggalkan salat daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina. Hampir sama dengan keadaan ini adalah keadaan dosa kesyirikan, keadaan dosa sihir. Kita pernah bahas ini. Kesyirikan mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sihir jelas mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tapi masyarakat, kaum muslimin karena kejahilan mereka, mereka lebih toleran kepada tindakan kesyirikan daripada tindakan pembunuhan dan perzinaan. Mereka bisa mentolerir dosa sihir, tidak untuk pembunuhan dan perzinaan. Ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah keadaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan hakikat dari dosa-dosa yang ada. Harusnya kaum muslimin itu tahu bahwa dosa kesyirikan lebih besar daripada dosa pembunuhan. Harusnya kaum muslimin itu tahu dosa sihir itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Harusnya kaum muslimin tahu bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Sehingga harusnya mereka lebih takut kepada kesyirikan, kepada sihir, kepada tindakan meninggalkan salat daripada dosa misalnya pembunuhan atau dosa perzinaan atau dosa pencurian. Karena memang hakikatnya seperti itu. Akibat dari dosa-dosa tersebut lebih besar dan lebih berbahaya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam pembahasan tentang dosa besar yang keempat yaitu dosa meninggalkan salat, Az-Zahabi rahimahullah membawakan banyak sekali dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang disebutkan oleh beliau, tolong ditampilkan layarnya.
Coba ditampilkan. Bisa. Hmm, bentar. Baik. Ya, dalil yang pertama yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 59 sampai ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man tab." Kemudian mereka kemudian datang setelah mereka keturunan yang mereka menyia-nyiakan salatnya. Mereka menyia-nyiakan salatnya. Mereka meninggalkan salat. Wattaba'u syahawat. Dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti syahwatnya mereka. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka nantinya akan mendapati ghayya. Ghayya di sini ada banyak penafsiran ya. Mereka akan mendapatkan ghayya. Ghayya ada yang mengatakan syarran, keburukan. Ada yang mengatakan ghayya adalah jurang di neraka, lembah di neraka. Ada yang mengatakan ghayya adalah siksa yang sangat pedih. Apapun itu, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang meninggalkan salat itu akan mendapatkan ancaman yang sangat menakutkan. Dia akan mendapatkan keburukan yang besar. Dia akan dijebloskan atau dilemparkan ke jurang di neraka jahanam. Dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali. Ya, ini ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Ancaman ini datang karena tindakan meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Illa man tab. Kecuali orang yang bertaubat. Kalau bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang dari tindakannya meninggalkan salatnya. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam bab ini, yaitu bab meninggalkan salat, adalah ayat di surat Al-Ma'un. Ini ayat yang keempat sampai ketujuh. Ayat ini sering disebutkan oleh para pendakwah, para penceramah, para pengisi kajian dengan pemahaman yang tidak benar. Tapi sudah terlanjur banyak tersebar ya. Ayatnya berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang salat. Ini kalau kita artikan secara harfiah. Sungguh celaka orang-orang yang salat.
alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai akan salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu yang mereka ketika salat itu riya. Ketika mereka melakukan salat, mereka melakukannya dengan riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi manusia untuk bisa meminjam perkakas-perkakas di rumah yang sering atau biasa dipinjamkan oleh masyarakat. Para jemaah sekalian rahimanallah, di sini disebutkan fawailun lil musallin. Sungguh celaka orang yang sholat. Seringkali para penceramah itu mengatakan, ini loh, ada doa keburukan untuk orang yang sholat. Jadi orang yang sholat malah dapat doa keburukan. Yang dapat wail, ya, yang artinya dalam bahasa Arab adalah kecelakaan, keburukan. Ini malah tertuju pada orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Para jemaah sekalian rahimanallah, pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Dari mana sebab kekeliruannya? Sebabnya dari potongan ayatnya. Dia motong ayat, memang potongannya di situ. Tapi setelah itu dia berhenti. Padahal ada terusan ayat setelahnya yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan ayat ini. Jadi al-musallin di sini itu disifati dengan sifat di ayat yang setelahnya, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka melalaikan salatnya. Celakalah orang-orang yang salat yang melalaikan salatnya. Itu kalau kita gabung dua ayat ini, maka maknanya adalah celakalah orang yang punya kewajiban salat yang lalai akan kewajiban salatnya. Jadinya seperti itu. Dan itulah makna yang benar untuk ayat ini. Orang yang punya kewajiban sholat tapi melalaikan kewajiban sholatnya, itulah yang mendapatkan kecelakaan. Itulah yang mendapatkan ancaman celaka di dalam ayat ini. Bukan orang yang sholat, bukan. Tapi orang yang punya kewajiban sholat tapi tidak mau sholat. An salatihim sahun artinya orang yang melalaikan sholatnya. Jadi dia melupakan sholatnya. Dia tidak melakukan sholat. Kalaupun sholat, sholatnya ria. Itu ayat yang setelahnya. Alladzina hum yura'un. Mereka itu melakukan amalannya dengan ria. Kalaupun sholat, sholatnya ria. Atau kalaupun sholat, sholatnya di luar waktu. Itulah alladzina hum an salatihim sahun. Jadi mereka melalaikan sholatnya. Bukan orang yang sholat. Al-musallin fawailul lil musallin. Ya, lil musallin, al-musallun di situ maknanya adalah orang yang punya kewajiban sholat. Orang yang punya kewajiban sholat tapi tidak melakukan sholat, kalau melakukannya mereka ria atau di luar waktunya, merekalah yang mendapatkan status celaka di dalam ayat ini. Dan kalau kita melihat ya, konteks ayat ini berbicara tentang sifatnya orang-orang munafik. Ini menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafik. Munafik yang di luar Islam ya, dia menampakkan keislamannya di dalam hatinya. Hatinya kafir, hatinya tidak beriman. Tapi dia menampakkan seakan-akan beriman, seakan-akan melakukan sholat. Makanya kalau mereka bersama kaum muslimin, mereka sholat. Sholat dengan keadaan malas-malasan. Sholat dengan riya.
Tapi kalau nggak ada kaum muslimin, mereka sendirian, mereka nggak sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini cocok dengan sifatnya kaum munafikin. Orang yang melupakan salatnya. Alladzina hum yura'un. Cocok dengan sifatnya orang-orang munafik. Mereka kalau sholat itu riya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain di surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Kalau mereka menjalankan salat, mereka menjalankan salat dengan keadaan malas-malasan dan mereka melakukannya dengan riya. Ini persis ya. Mereka melupakan salatnya dan mereka riya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak memberikan pinjaman alat-alat perkakas dari rumah-rumah mereka, ya. Jadi di masyarakat ya, ada alat-alat perkakas rumah tangga yang sering ya dipinjam sama tetangga. Ya, mereka untuk minjemi tetangga itu pelit, dan ini ya salah satu dari sifatnya orang-orang munafik karena mereka memang tidak beriman. Mereka memusuhi kaum muslimin tapi menampakkan keislaman. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, intinya di sini ya ada ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang meninggalkan salat itulah yang diancam dengan ya doa kecelakaan. Sungguh celaka orang-orang yang punya kewajiban salat tapi mereka melupakan salatnya. Ayat yang berikutnya, ayat di surat Al-Muddathir, ya. Ayat di surat Al-Muddathir ini ayat 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ahli neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar ini? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, dahulu kami tidak melakukan salat. Dahulu kami tidak mendirikan salat. Ini termasuk dari sifatnya ahli neraka. Ketika mereka tidak menjalankan salat, maka akhirnya mereka masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini disebutkan pertama kali. Masalakakum fi saqar? Apa yang menjadikan kalian masuk ke neraka ini? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak menjalankan salat. Baru kemudian menyebutkan yang lainnya. Walam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ya. Baru disebutkan dosa-dosa yang lain. Dosa pertama yang mereka sebutkan, mereka tidak menjalankan ibadah salat. Maka ini menunjukkan ya bahwa perbuatan meninggalkan salat itu perbuatan dosa besar yang sangat besar. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, setelah menyebutkan 3 ayat, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah meninggalkan salat. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini adalah hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar.
Berjanjian antara kami dan mereka adalah ibadah salat ini. Perjanjian antara kami dan mereka adalah ibadah salat ini. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan ibadah salat ini, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Hadis ini bisa diartikan secara bebas dengan artian bahwa pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam adalah sholatnya. Kalau seseorang masih sholat, maka dia masih muslim. Kalau seseorang tidak sholat, maka dia telah keluar dari Islamnya. Ini kalau kita artikan secara bebas, artinya jadi seperti itu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kami, kaum muslimin, dengan mereka, orang-orang di luar Islam adalah sholat ini. Makanya barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat ini, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Ya seperti mereka, orang-orang kafir. Dan ini dalil yang menguatkan bahwa meninggalkan sholat itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya nanti kita akan sampaikan ya penjelasan tentang apakah ibadah sholat itu bisa, apakah meninggalkan sholat itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya ataukah tidak. Ya kita sebutkan hadis-hadisnya dahulu, nanti kita akan sebutkan penjelasan para ulama ya tentang masalah ini. Hadis yang berikutnya, sebelum ke hadis yang berikutnya, kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran, menunjukkan bahwa dosa meninggalkan sholat itu sangat mengerikan. Dosa meninggalkan sholat itu sangat menakutkan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, faqad kafar. Dia benar-benar telah terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau tidak sangat berat sekali dosa ini, maka Rasulullah SAW tidak akan mengatakan faqad kafar. Kata-kata faqad kafar menunjukkan betapa beratnya dosa meninggalkan salat. Hadis yang berikutnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fatathu salatul asri habita amaluh." Man fatathu salatul asri habita amaluh. Barang siapa yang ketinggalan salat asarnya, maksudnya tidak melaksanakan salat asar, habita amaluh, maka amalannya terhapuskan. Amalannya terhapuskan. Di sini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama, habita amaluh, ini diartikan semua amalannya terhapuskan. Ini diartikan semua amalannya terhapuskan. Berarti dia keluar dari Islamnya. Berarti dia keluar dari Islamnya. Karena semua amalnya terhapuskan. Nggak mungkin kecuali dia keluar dari Islam. Ini penafsiran yang pertama. Dan dengan penafsiran ini, hadis ini juga menjelaskan tentang betapa menakutkannya dosa meninggalkan salat. Ini salat asar saja menjadikan semua amalnya terhapuskan, menjadikan dia keluar dari Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau yang dilakukan lebih dari salat asar.
tidak hanya meninggalkan sholat asar, tapi juga meninggalkan sholat yang lainnya, maka lebih parah lagi. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, habita amaluhu ay fi dzalikal yaum. Jadi gugur atau terhapuskan semua amalan dia, maksudnya di hari itu. Jadi yang dia lakukan di awal hari sampai akhir hari dari kebaikan-kebaikan tidak ada pahalanya. Habita amaluhu ay amaluhu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang tidak menjalankan salat asarnya, maka semua amal kebaikannya di hari itu terhapuskan. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, habita amaluhu maksudnya dia tidak mendapatkan pahala salat asar itu. Jadi amalannya terhapuskan, maksudnya pahala salat asarnya tidak dia dapatkan. Ya ini yang paling penafsiran yang paling ringan ya. Jadi kalau orang nggak salat asar ya dia nggak mendapatkan pahala salat asar. Ini penafsiran yang paling ringan. Apapun penafsirannya ya dari ketiga penafsiran tadi, tetap saja itu menunjukkan ya bahwa eh, tindakan meninggalkan salat adalah perbuatan dosa besar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksi yang menakutkan ini. Habita amaluhu. Ya sebenarnya kalau kita melihat ya susunan amaluhu ini termasuk lafal atau redaksi umum. Amaluhu itu nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifah hu, maka ini menunjukkan makna umum dan ini menguatkan penafsiran yang pertama. Barang siapa yang tidak menjalankan sholat asarnya, maka semua amalannya terhapuskan. Ya redaksi ini redaksi yang menakutkan ya. Secara zahirnya menunjukkan kufurnya orang yang meninggalkan sholat asar saja. Kalau sholat asar saja menyebabkan orang keluar dari Islamnya, apalagi kalau bukan hanya sholat asar saja. Sholat maghribnya juga ditinggalkan, sholat isya'nya juga ditinggalkan, sholat subuhnya juga ditinggalkan, sholat duhurnya juga ditinggalkan, lebih parah lagi. Baik, yang berikutnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bainal abdi wa bainal syirki tarkus salah." Ini tertulisnya seperti ini ya. Jadi eh, antara seorang hamba dengan keadaan syiriknya ada tindakan meninggalkan sholat. Di dalam riwayat yang lain di Sahih Muslim ada tambahan wal kufri bainal abdi wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Dan riwayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah kekufuran. Sehingga hadis ini itu maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Di sini bainal abdi wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Jadi antara seorang hamba dengan keadaan syiriknya dan keadaan kufurnya ada apa? Ada tindakan meninggalkan sholat. Maksudnya orang itu kalau meninggalkan sholatnya maka dia terjerumus ke dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan. Dia mengeluarkan dirinya dari keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis yang lemah ya. Namun disebutkan oleh musannif dengan penjelasan ya.
Qalahu Makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Di sini musannif telah menyebutkan sisi lemahnya hadis ini. Hadis ini maknanya man tarakas shalah muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah. Maka dia telah terlepas dari jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan penjagaan Allah Subhanahu wa taala telah terlepas darinya. Ya Allah nggak akan menjaganya, Allah biarkan dia. Dia terancam dengan bahaya, Allah biarkan. Ya ini eh, masuk maksud dari hadis ini. Barang siapa yang meninggalkan salat secara disengaja, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaannya terlepas darinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia. Namun hadis itu hadis yang lemah ya. Tapi yang berikutnya perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga ya menguatkan pendapat yang pertama tadi yang kita sebutkan bahwa sholat itu mengeluarkan seseorang dari keislaman. Sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, "Ama innahu la hadza li ahadin fil islami adha'as salah." Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya tidak ada sedikit pun bagian seseorang dari keislamannya ketika dia meninggalkan sholatnya. Orang kalau meninggalkan sholat, dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari Islam. Orang kalau meninggalkan sholat, dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari Islam. Maknanya apa? Ya dia keluar dari Islam. La hadza. Tidak ada bagian walaupun sedikit. Ini nakirah fi siyakin nafi. Hadza di situ nakirah. Konteksnya penafian. Tidak ada sedikit pun bagian Islam bagi seorang pun yang meninggalkan sholatnya. Tidak ada sedikit pun bagian Islam bagi seseorang yang dia meninggalkan sholatnya. Ya ini eh, bisa dibawa ke makna orang tersebut telah melakukan kekufuran atau telah terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau tadi perkataan dari seorang sahabat, ya ini yang selanjutnya adalah perkataan Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan man tarakas salah faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithla dhalik. Ayyub As-Sikhtiyani juga mengatakan hal yang sama. Kemudian di sini disebutkan athar dari Abdullah ibn Syaqiq. Kemudian di sini disebutkan an Abi Hurairah. Ya, ini eh, kata-kata an Abi Hurairah ini juga kurang kuat ya. Sebagaimana disebutkan di catatan kaki, yang benar ini adalah perkataan dari Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak melihat ada satu amalan pun yang ketika ditinggalkan maka mengeluarkan seseorang dari keislamannya selain salat. Dahulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dahulu tidaklah melihat ada satu amalan yang ketika ditinggalkan menyebabkan orangnya kufur selain sholat. Ini juga ya, athar yang
Sebenarnya mengerikan ya kalau kita dengar ya. Jadi ternyata para sahabat dulu seperti itu. Mereka tidak memandang ada amalan yang apabila ditinggalkan itu menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran kecuali sholat. Jadi mereka itu memandang orang yang tidak sholat ya itu terjatuh ke dalam kekufuran. Taib yang berikutnya perkataan dari Ibn Hazm ya. Ini Ibn Hazm, beliau tokoh dalam madhab Zahiri. Dia seorang alim ya, ulama besar dari Andalus. Beliau mengatakan la dzamba ba'da syirk a'zama min tarkis salah hatta yakhruja waqtuha wa qatli mu'minin bighairi haq. Beliau mengatakan tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih berat daripada dosa meninggalkan salat sampai keluar waktunya dan dosa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan salat. Yaitu perkataan Ibnu Hazm sebenarnya bukanlah dalil ya. Tapi perkataan ini harus dicarikan dalilnya. Tapi benar ya, tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar daripada meninggalkan salat. Ya karena tadi ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa ini itu bahkan bisa sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Amalan seorang hamba yang dihisab pertama kali di hari kiamat nanti adalah amalan salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya baik, maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya itu rusak, maka dia telah terjatuh ke dalam kerugian yang nyata. Ini menunjukkan ya betapa agungnya ibadah salat. Sampai-sampai dia menjadi amalan yang akan dihisab di hari kiamat nanti pertama kali sebelum amalan-amalan yang lainnya. Makanya harusnya kita benar-benar memperhatikan yang seperti ini. Ini amalan yang luar biasa pentingnya. Dan dia pengaruhnya sangat besar terhadap amalan-amalan yang lainnya. Maka jangan sampai kita malah lebih perhatian ke amalan yang lainnya, sholatnya kita remehkan. Jangan sampai seperti itu, karena sholat ini pengaruhnya terhadap amalan-amalan yang lainnya sangat luar biasa besarnya. Hadis yang berikutnya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salah. Dan agar mereka menjalankan salat. Wa yu'tuz zakah. Dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka apabila mereka telah melakukan hal tersebut, mereka akan terlindungi dariku
darahnya, hartanya, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dan perhitungan mereka nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga menunjukkan ya bahwa amalan ibadah salat itu amalan yang sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai menjadi penentu suci atau terlindungi dan tidaknya darah seseorang, terlindungi atau tidaknya harta seseorang. Itu sangat dipengaruhi oleh ibadah salat. Yang berikutnya ada hadis dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Nauzubillah min dzalik ya. Dia mengatakan secara tidak sopan ini, "Wahai Rasulullah, ittaqillah." Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Wailak, celaka kamu. Alastu ahaqqa ahlil ard an attaqiyallah." Bukankah aku orang yang paling wajib di muka bumi ini untuk bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ketika itu ada sahabat Khalid ibn al-Walid di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Khalid mengatakan, "Ala adribu unuqahu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehkah aku menebas lehernya orang itu? Ya, Khalid bin Walid ya marah ya dengan tindakan orang ini yang sangat tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kepada Rasulullah dia mengatakan ittaqillah. Rasulullah itu orang yang paling bertakwa di muka bumi. Kata-kata ittaqillah ini sangat tidak sopan apabila apabila eh, diajukan atau diarahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Khalid bin Walid marah sampai mengatakan, tidak bolehkah aku menebas lehernya wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La, la'allahu an yakuna yusalli. Dia mengatakan jangan. Bisa jadi dia masih sholat. Bisa jadi dia masih sholat. Jadi sholat itu bisa menjaga nyawa seseorang. Rasulullah mengatakan la'allahu an yakuna yusalli. Bisa jadi dia masih sholat. Kita nggak boleh bunuh dia. Kita harus jaga nyawa dia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man lam yuhafidh 'ala salah, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah." Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak punya cahaya sedikit pun. Tidak punya hujjah untuk membela dia di hari kiamat nanti sedikit pun. Dia juga tidak selamat sedikit pun. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Jahal wa Ubay ibn Khalaf. Dan pada hari kiamat nanti dia akan bersama dengan siapa? Qarun. Dia juga akan bersama dengan Fir'aun.
Dia akan bersama dengan Haman. Dia akan bersama dengan Abu Jahal. Dan dia akan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Dan semuanya itu orang-orang yang kafir. Mereka di luar Islam. Qarun kafir, Fir'aun kafir, Haman kafir, Abu Jahal juga demikian. Ubay ibn Khalaf juga demikian. Bahkan mereka dedengkotnya musuh Islam. Mereka dedengkotnya musuh Islam. Qarun, Fir'aun, Haman, ini dari umat terdahulu. Abu Jahal dan Ubay ibn Khalaf, ini musuh dedengkotnya musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dedengkotnya orang-orang musyrikin. Makanya ketika selesai menyebutkan hadis-hadis tadi, ya, Imam Az-Zahabi mengatakan wa hadhihi nusus tush'iru bi kufri tarikis salah. Nas-nas ini memberikan isyarat kepada kita tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ya, maksud beliau, nas-nas ini menguatkan, ya, pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan salat itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Yang berikutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Mu'adz, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahun nar." Tidak ada seorang pun hamba yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kecuali Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Kecuali Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Dan hadis ini muttafaqun alaih, ya, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kalau hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat, hadis ini menunjukkan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Makanya setelah menyebutkan hadis ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Famuakhirus shalah an waqtiha sahibu kabirah." Orang yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya, maka dia pelaku dosa besar. Orang yang mengakhirkan salat sampai keluar waktunya, maka dia pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah a'ni salat al-wahidah kaman zana wa saraq. Lianna tarka kulli salatin aw tafwitaha kabirah. Dan orang yang meninggalkan salat sama sekali, ya, dia tidak melakukan salat sama sekali, tapi hanya misalnya satu salat, belum semuanya. Maka orang ini seperti orang yang melakukan dosa perzinaan, melakukan dosa pencurian. Maksudnya tidak keluar dari Islamnya. Kenapa? Li'anna tarka kulli salatin au tafwitaha kabirah. Karena meninggalkan setiap salat adalah dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat. Kalau dia melakukan tindakan meninggalkan salat itu beberapa kali, kana min ahlil kabair illa ayyatu. Maka dia termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertobat.
fa in lazama tarkas salah fahuwa minal khasirin al-ashqiya al-mujrimin. Kemudian apabila dia terus-menerus meninggalkan salatnya, maka dia termasuk orang yang al-akhsarin, orang yang paling merugi, al-ashqiya, orang yang paling celaka, al-mujrimin, orang yang benar-benar melakukan dosa yang berat. Ya. Ini kesimpulan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ana secara pribadi ya, setelah banyak membaca tentang masalah dosa meninggalkan sholat 5 waktu, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat, meninggalkan sholat karena malas, itu dosa besar. Meninggalkan sholat karena malas, itu dosa besar. Kemudian yang kedua, kalau seseorang meninggalkan sholat dan dia meninggalkan sebagiannya saja, maka ini juga dosa besar. Semakin banyak sholat yang dia tinggalkan, maka semakin banyak dosa besar yang dia lakukan. Setiap meninggalkan sholat, maka dia terjatuh ke dalam dosa besar. Kalau masih bolong-bolong, ya kadang sholat, kadang enggak, ya. Kadang mood ingin sholat, kadang tidak, ya. Sholatnya kadang hanya sholat Jumat saja, kadang lebih rajin dari itu. Kadang sholatnya cuma sholat Id saja, kadang lebih rajin dari itu. Maka kita masih mengatakan bahwa orang ini belum keluar dari Islamnya. Dia melakukan dosa besar yang sangat besar sekali. Baik. Yang berikutnya adalah orang yang malas melakukan sholat. Kalau disuruh sholat, bahkan diancam agar melakukan sholat tapi tidak mau. Diancam agar dia mau melakukan sholat, tetap tidak mau. Ditodong pistol, suruh sholat nggak mau. Ini jelas ya. Ini tidak ada keislaman dalam hatinya. Kalau ada keislaman dalam hatinya, harusnya dia mau. Nyawanya terancam gara-gara tidak mau sholat, tetap ingin tidak mau sholat. Maka ini jelas ya, orang ini adalah orang yang sudah keluar dari Islamnya. Yang berikutnya, orang yang tidak sholat sama sekali. Tidak mau sholat sama sekali. Ya ini belum ada paksaan ya, tapi dia tidak mau sholat sama sekali. Orang yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan orang ini ya keluar dari Islam. Dia nggak mau sholat sama sekali. Ini kalau tidak keluar dari Islam terus apa? Hadis-hadis yang tadi kita kemanakan? Kalau kepada orang yang seperti ini saja, kita masih ragu untuk mengatakan dia kafir. Tadi hadisnya banyak sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita tidak ragu untuk mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang sudah keluar dari keislamannya. Dia telah meninggalkan semua sholat. Bukan bolong-bolong lagi sholatnya, bukan. Tidak ada sholatnya sama sekali dia. Orang yang seperti ini, ya, ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan dia keluar dari Islam. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita masih ragu-ragu bagaimana? Orang ini sholat atau enggak ya? Sholat atau enggak ya? Maka selama tidak ada bukti yang kuat untuk menafikan sholatnya, maka pada asalnya seorang muslim itu melakukan sholat.
pada asalnya seorang yang mengaku sebagai muslim itu masih menjalankan sholat walaupun bolong-bolong. Walaupun kadang iya, kadang tidak. Seorang muslim biasanya masih menjalankan sholatnya walaupun tidak sempurna. Sehingga kalau kita masih ragu-ragu apakah dia sholat ataukah tidak, kita jangan sampai memvonis kafir orang tersebut. Jangan sampai kita mengatakan dia sudah keluar dari Islam. Walaupun saya katakan ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan walaupun yang ditinggalkan satu sholat, dia telah melakukan kekufuran. Dia telah keluar dari Islam. Ada pendapat yang seperti ini. Makanya tadi disebutkan barang siapa yang tidak melakukan sholat asar, maka semua amalannya terhapuskan. Semua amalannya terhapuskan. Yaitu bisa dimaknai dia keluar dari Islamnya. Itu bisa dimaknai demikian. Sehingga memang ada khilaf di situ, ada perbedaan pendapat dalam masalah meninggalkan satu sholat saja. Tapi ya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa kalau hanya satu sholat yang ditinggalkan, maka tidak sampai menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Kemudian masalah yang penting untuk diketahui juga, ada kufur yang disebabkan karena membolehkan sesuatu yang jelas-jelas tidak dibolehkan di dalam Islam atau menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan di dalam Islam. Ini juga bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Misalnya, menganggap bahwa sholat nggak wajib, menganggap bahwa boleh-boleh saja meninggalkan sholat. Boleh-boleh saja meninggalkan sholat itu bukan dosa, apalagi dosa besar. Ini tindakan mengingkari sesuatu yang jelas-jelas di dalam Islam. Jadi mengingkari, ya kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya ma'ulima minad dini bid-darurah. Ma'ulima minad dini bid-darurah. Sesuatu yang yang sangat jelas di dalam agama. Ketika diingkari, maka itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya seperti ini, mengingkari kewajiban sholat. Menghalalkan, meninggalkan sholat. Maka ini menjadikan orangnya keluar dari Islam. Walaupun dia masih menjalankan sholatnya. Ini membahayakan sekali ya. Ini dibahas oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama. Jadi mengingkari kewajiban sholat atau menghalalkan, meninggalkan sholat, ini adalah amalan kufur, mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Walaupun dia masih menjalankan ibadah sholatnya. Maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam eh, hal-hal yang seperti ini. Dan kita di sini sedang membahas tentang vonis kafir secara umum ya. Jadi vonis kafir yang kita bahas di sini adalah vonis kafir umum atau vonis kafir terhadap amalan ya. Bahwa amalan ini itu amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Belum tentu pelakunya kita boleh vonis kafir. Itu masalah lain ya. Karena bisa jadi dia jahil ya. Bisa jadi ada penghalang yang menghalangi kita untuk memvonis kafir terhadap dia. Jadi tadi pembahasannya adalah amalan ini amalan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya ataukah tidak. Bukan berarti setiap orang yang melakukan amalan tersebut yaitu meninggalkan sholat bisa kita vonis dia kafir. Tidak bisa seperti itu ya. Karena orang melakukan
tindakan meninggalkan sholat ini latar belakangnya macam-macam. Ada karena malas saja. Kalau ada orang yang nyuruh dia dengan permintaan yang kuat, dia akan sholat. Ada yang seperti itu, malas-malas saja dia. Dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia ya lagi malas, lagi kalah dengan hawa nafsunya, ya lagi tidak semangat melakukan kebaikan, ya kalah dengan setannya. Akhirnya tidak menjalankan sholatnya. Ada yang mungkin eh, ada penghalang ya. Dia nggak tahu kalau sholat itu wajib. Bisa jadi. Misalnya dia hidup di tengah hutan, ya baru masuk Islam, setelah itu belum diajari apa-apa. Tidak disampaikan kepada dia wajibnya sholat. Ya, misalnya ini. Kalau ada yang seperti itu, dia benar-benar jahil. Bukan karena keteledoran dia. Maka ya kita tidak bisa langsung memvonis dia kafir ketika meninggalkan ibadah sholat. Intinya, Anda ingin sampaikan bahwa harus dibedakan antara membahas amalan itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya dengan membahas pelaku amalan itu. Bedakan antara membahas amalan tertentu bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya dengan pembahasan pelaku amalan itu. Apakah keluar dari Islam ataukah tidak. Ini dua hal yang berbeda. Maka jangan dicampur adukkan jadi satu, disamakan ya. Ketika kita mengatakan bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu kafir. Kalau kita katakan itu kafir, maka ya tidak semua orang yang melakukannya langsung bisa kita katakan kafir. Tapi harus dilihat ya bagaimana keadaan orang yang melakukannya itu. Bisa jadi karena dia kalah dengan hawa nafsunya. Bisa jadi karena dia dipaksa. Bisa jadi karena dia masih jahil dan seterusnya. Makanya kita mudah menghukumi amalan ini, amalan kekufuran ataukah tidak. Itu mudah. Tapi kalau memvonis seseorang itu terjatuh ke dalam kekufuran, keluar dari Islamnya, ini berat. Dan konsekuensinya juga sangat berat. Makanya dua masalah ini jangan sampai disamakan. Ya, demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Syafad Darini hafizahullah taala atas materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga dengan materi ini kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga perintahnya terkhusus ibadah salat 5 waktu. Apa Ustaz, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama ana Ramadan Saputra. Ana kebetulan mengganti host yang sebelumnya Ustaz. Sementara karena beliau ada uzur. Nah Ustaz. Mungkin Ustaz kita pindah ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Nah, bagi jamaah yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya, kemudian bertanya langsung kepada Ustadzuna, Ustadz Musad Fadar ini hafizahullah taala. Nah, Bukti Putri. Jazakallah khairan host. Dibuka. Jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya tadi penjelasan Ustaz tentang surat Al-Maun, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat itu ternyata selama ini Ana salah memahami ya Ustaz ya, karena yang Ana sering dengar dan Ana pahami sampai saat ini celaka dan orang yang lalai itu adalah ketika kita tidak khusyuk, kemudian kadang kita sholatnya khusyuk, kadang mungkin rakaat pertama khusyuk, rakaat keduanya enggak, kadang-kadang lebih banyak tidak khusyuknya gitu Ustaz. Dan tidak khusyuk ini apakah masuk dalam
dosa besar itu, Ustadz. Kadang-kadang kita kalau lagi futur itu mungkin lalai gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Dan yang kedua, Ustadz, ketika kita berdoa di dalam sujud, Ustadz, ketika kita berdoa dalam bahasa Arab, bolehkah kita semacam menjaharkan gitu, Ustadz? Dan ketika kita berdoanya cuma bisa bahasa Indonesia, apakah cukup di dalam hati aja gitu, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, para jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang ditanyakan ini juga banyak disalahfahami ya, tentang alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya. Ini lalai dari salatnya, maksudnya adalah mereka melalaikan salatnya. Mereka meninggalkan salatnya. Itu maksudnya alladzina hum an salatihim sahun. Bukan ketika salat mereka lalai. Bukan ketika sholat tidak khusyuk, tidak di situ. Ya, itu nggak masuk dalam ayat ini. Ini banyak ya yang salah paham tentang ayat tersebut. Jadi sangat berbeda antara eh, huruf an dan huruf fi di dalam ayat ini. Kalau misalnya hurufnya alladzina hum fi salatihim sahun, maka maknanya orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau nggak khusyuk harusnya masuk ke situ. Kalau kata-katanya fi salatihim sahun. Sahuna fi salatihim. Tapi kan kata-katanya bukan fi salatihim sahun. Kata-katanya an salatihim sahun. Jadi fi dan an di sini sangat berbeda. Kalau an salatihim sahun, dia melalaikan salatnya. Beda kalau fi salatihim sahun, dia lalai di dalam salatnya. Ya, dua redaksi ini sangat berbeda dalam bahasa Arab. Ya, jangan memahami ayat itu dengan pemahaman fi salatihim sahun karena bukan fi, ayatnya an salatihim sahun. Ya, untuk menguatkan ini ya, karena eh, misalnya di tafsir Jalalain ya, tafsir yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, ini tafsir yang bagus ya, dikarang oleh dua ulama yang berjuluk Jalaluddin ya. Di sini disebutkan an salatihim sahun ay ghafilun. Jadi maksudnya dia melupakan salatnya. Yuakhirunaha an waqtiha. Jadi dia mengakhirkan salatnya sampai keluar waktunya. Ini juga jangan difahami mengakhirkan salatnya dari awal waktunya, enggak. Maksudnya mengakhirkan salatnya sampai keluar waktunya. Dia keluar waktu baru salat. Dengan sengaja seperti itu. Itulah orang yang melalaikan salatnya. Itulah alladzina hum an salatihim sahun. Coba ya dikuatkan lagi misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya. Coba nih. Wa qala Atha ibn Dinar. Atha ibn Dinar mengatakan walhamdulillah alladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengatakannya itu an salatihim sahun. Allah tidak mengatakan fi salatihim sahun. Ini yang tadi Anda sampaikan. Alhamdulillahnya Allah mengatakannya an salatihim sahun. Lalai dari salatnya, bukan lalai dalam salatnya. Kalau kata-katanya lalai dari salatnya berarti dia tidak menjalankan salat. Tapi kalau kata-katanya lalai dalam salatnya, dia salat tapi ya kadang nggak khusyuk, kadang pikirannya kemana. Itu lalai dalam salatnya. Kemudian eh, disebutkan juga misalnya dalam tafsir As-Sa'di ya. Sebentar. Iya, di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan
Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, tentang orang yang lalai dari sholatnya, ya'nil munafiqin. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik. Tadi yang Ana sampaikan dalam kajian. Maksud ayat ini adalah orang-orang munafik. Alladzina yusalluna fil alaniyah. Mereka sholat saat bersama-sama dengan kaum muslimin. Wala yusalluna fis sir. Sedangkan ketika sendirian mereka tidak sholat. Ini beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Intinya, an salatihim sahun itu artinya mereka tidak melakukan salat, ya. Bukan mereka lalai ketika menjalankan salat, enggak. Tapi mereka benar-benar tidak melakukan salat atau mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Adapun pertanyaan yang kedua tadi tentang apa ya? Lupa Ana. Ada pertanyaan yang kedua. Pasti Putri, pertanyaan yang kedua. Mungkin sudah keluar, Ustaz. Iya. Nah, apa Ustaz, mungkin Ana izin bacakan pertanyaan yang terakhir, Ustaz, Iya, fadhal. dari peserta Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Waalaikumsalam ilaikum, warahmatullahi Ustaz. Afan, izin wabarakatuh. bertanya, Ustaz. Bagaimana hukumnya badal haji yang dilakukan oleh petugas haji, di mana petugas tersebut tidak menggunakan kain ihram karena tuntutan tugas? Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Haji ya pada asalnya dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak bisa menjalankan ibadah haji ya sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keadaan-keadaan yang seperti itu, tentu ibadah haji akan terkurangi ya kesempurnaannya. Apabila yang ditinggalkan adalah rukun haji, maka jelas hajinya tidak sah. Apabila yang ditinggalkan adalah amalan-amalan yang sunnah, yang sifatnya anjuran, maka jelas ibadah hajinya sah, ya tapi kualitasnya berkurang sesuai dengan kadar pengurangan amalan-amalan sunnahnya. Apabila yang dilakukan, apabila yang ditinggalkan adalah kewajiban haji, maka bisa diganti dengan misalnya dam. Ya, apabila yang ditinggalkan adalah kewajiban haji, maka bisa diganti dengan dam. Yang berkaitan dengan kain ihram, memakai kain ihram ini adalah kewajiban haji, dia bukan rukun. Ya, memakai kain ihram dia bukan rukun. Yang rukun itu apa? Seperti misalnya ihram itu rukun. Tapi memakai kain ihram yang ya dalam bahasa orang awam dikatakan tidak berjahit itu wajib haji. Kalau misalnya ada orang tidak memakai pakaian ihram tanpa udzur, maka dia berdosa dan dia diwajibkan membayar dam, ya, diwajibkan menebusnya. Dia diwajibkan untuk menebusnya.
Sehingga yang ditanyakan tadi, ya, dia petugas, kemudian terpaksa nggak bisa pakai ihram, akhirnya pakai pakaian biasa, tapi dia niat ihram, masih ada kemungkinan hajinya sah. Masih ada kemungkinan hajinya sah, yang penting dia melakukan ihram. Kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian wukuf di Arafah, ya. Ini rukun haji. Sa'i, ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib. Selain itu, ya kayak misalnya mabit di Muzdalifah, ya pendapat yang kuat mengatakan wajib, tidak sampai rukun. Kemudian mabit di Mina, pendapat yang paling kuat itu rukun, tidak sampai afan, itu wajib, tidak sampai rukun. Melempar jumrah itu wajib, tidak sampai rukun. Yang rukun itu ihram. Ihram itu niat untuk memulai haji. Niat untuk memulai ihram haji itu ihram, ya. Kemudian tawaf, ya, tawaf ifadah itu rukun, rukun haji. Kemudian eh, wukuf di Arafah itu rukun haji. Ya, kemudian eh, ada ada yang mengatakan sa'i adalah rukun haji, ada yang mengatakan itu wajib. Iya, tapi Anda juga menyarankan ya kepada para petugas untuk tidak haji. Yang tidak boleh haji, jangan haji. Yang tidak boleh haji, maka sebaiknya tidak haji. Kenapa? Ya karena nanti akan, ya, terkesan mempermainkan ibadah haji. Nanti akan terkesan mempermainkan ibadah haji. Dan akhirnya ibadah hajinya banyak yang nggak beres, ya. Akhirnya menjatuhkan dia ke dalam masalah-masalah yang, ya, seringkali solusinya itu berat. Maka kalau misalnya jadi petugas, tidak punya surat izin haji, sudah, ya, lebih baik tidak haji, kemudian memperbanyak amal-amal soleh di tanah suci, itu lebih bagus, ya, daripada dia memaksakan diri melakukan ibadah haji, tapi nanti malah tidak bisa tawaf ifadah lah, atau tidak bisa wukuf lah. Ini kan malah eh, menjerumuskan dirinya ke dalam masalah-masalah besar. Yang pertama, dia melanggar aturan pemerintah Saudi yang mewajibkan untuk punya surat izin haji atau biasa disebut dengan tasrih. Yang kedua, dia juga melanggar aturan pemerintah Indonesia yang melarang petugas untuk melakukan ibadah haji. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, badal haji kalau dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, akhirnya pahalanya juga terpengaruh, ya. Akhirnya pahalanya terpengaruh. Dan bisa jadi orang yang melakukannya itu niatnya sangat disangsikan. Apakah dia ikhlas? Kalau tidak ikhlas terus gimana? Sudah niatnya banyak terganggu, praktek beramalnya juga banyak terganggu. Sehingga orang yang titip atau membadalkan haji, Anda juga menyarankan jangan eh, minta dibadalkan dengan orang-orang yang demikian, ya. Karena nanti hajinya akan jadi seperti apa, ya. Kita rugi, sudah banyak bayar, tapi ternyata yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, mungkin ada kata penutup, Ustaz. Baik. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal saleh
menjadi sempurna. Alhamdulillah kajian kita bisa kita lakukan dengan baik sampai di akhir kajian ini. Eh, Intinya bahwa meninggalkan sholat 5 waktu adalah dosa besar yang sangat besar sekali. Sampai-sampai tadi Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan tidak ada dosa besar yang lebih besar setelah kesyirikan, ya, melebihi meninggalkan sholat dan membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyampaikan bahwa para ulama itu sepakat bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina, daripada dosa mencuri, dan beliau menyebutkan dosa yang lainnya. Dan ini menunjukkan ya bahwa meninggalkan sholat itu sangat mengerikan, mengancam keabsahan keislaman kita. Makanya harusnya kita benar-benar menjauhi dosa besar ini. Harusnya kita benar-benar semangat dalam menjalankan ibadah sholat. Dan para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau iman kita benar-benar baik, benar-benar kuat, maka tidak hanya kita jauh dari meninggalkan sholat, tapi kita menjadi rindu untuk menjalankan sholat. Bukan hanya kita menjalankan sholat wajib saja, sholat-sholat sunnahnya pun akan kita nikmati ya. Kita akan menikmati sholat-sholat sunnah. Sehingga kita bukan berat ya, tapi malah bahagia dengan menjalankan ibadah-ibadah sholat tersebut. Ya, karena sebenarnya orang yang sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin itu paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia semakin bahagia ya. Harusnya hatinya semakin bahagia, semakin tenang. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kepada Ustazana atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka kita menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakum khairan. Afwan.